قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم جميعا. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur jamaah kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita di malam yang penuh keberkahan ini kembali bisa mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang sudah dihimpun oleh salah satu Syekhul Madhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu satu kebaikan pun kecuali baginda Rasulullah, orang yang paling gigih untuk menyampaikan kebaikan itu kepada umatnya, dan beliau tidak tahu satu keburukan pun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang paling gigih mengingatkan umatnya akan keburukan tersebut, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh, tempat berdiamnya orang-orang saleh. Kita masih di pembahasan pertemuan sebelumnya, muraqabatullah, menghadirkan pengawasan kita terhadap Allah dan pengawasan Allah terhadap kita. Mengawasi Allah dalam kondisi kita meyakini Allah juga mengawasi kita. Hadis yang pertama jamaah kaum muslimin yang kita bacakan dari kitab Muraqabah ini, yaitu hadis panjang kedatangan Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat enggan untuk bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saluni, tanya kepadaku. Tidak ada satupun yang angkat tangan bertanya, sehingga
tiba-tiba baginda Rasul didatangi oleh satu sosok yang menjelma dirinya dalam bentuk manusia, kemudian bertanya tentang 3 perkara penting agama. Pertama kali bertanya tentang apa itu Islam, wahai Muhammad. Baginda Rasul Muhammad menjawab rukun Islam yang 5 itu. Apa itu iman? Baginda Rasul menjawab dengan rukun iman yang 6. Islam amal yang zahir, iman amal yang batin, keimanan. Kemudian Jibril bertanya tentang kesempurnaan dari Islam dan iman. Wa ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Saya mengatakan pada pertemuan yang lalu, alif lam pada kata al-ihsan itu alif lam istighraqiyah lil kamaliyah. Istighraq yang mencakup semua kata itu, dan kamaliyah, kesempurnaan dari makna kata itu. Jadi ketika bertanya tentang al-ihsan yang kita artikan kebaikan, beliau bertanya dengan wa ma huwal ihsan? Apa kesempurnaan dari kebaikan itu? Baginda Rasul menjawab dengan tingkatan tertinggi dari keimanan yang kita namakan dengan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah engkau melihatnya Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat, maka ketahuilah dia melihat. Ini Bapak Ibu, PR kita yang paling besar. Kalau ini selesai, ibadah kita selesai. Nyo PR. Muraqabatullah sebelum amal, muraqabatullah di saat amal, muraqabatullah setelah amal. Kenapa kita salat? Hadirkan pengawasan Allah. Ketika kita sedang salat, hadirkan pengawasan Allah. Selepas salat, kita masih menghadirkan muraqabatullah. Jadi kita awasi Allah 3 waktu dalam satu ibadah. Sebelum masuk kita hadirkan dulu. Ini Allah mengawasi. Saya tidak akan salat untuk yang lain. Saya tidak akan menghadiri majlis ilmu ini untuk faktor lain. Karena Allah melihat. Sedang kita jalani ibadah itu, kita juga bermuraqabah. Allah melihat ibadah salatku tadi. Kira-kira Allah ridha tidak dengan cara takbirku, dengan cara bersedekah, dengan cara rukuk, dengan cara sujud. Selepas kita salat, kita awasi Allah lagi. Apakah Allah ridha terhadap salat kita tadi ataupun tidak? Allah senang tidak dengan salat kita? Muraqabatillah jamaah kaum muslimin itu puncak dari segala kebaikan. Maka saya utarakan di awal pembahasan bab muraqabah, Umar ditanyakan, apa yang membedakan generasi tabi'in dengan generasi sahabat? Kok kelihatannya levelnya beda kali itu? Berdiri satu sahabat, berdiri satu tabi'in, itu beda kali levelnya. Generasi tabi'in bertanya kepada Umar, bedanya di mana itu? Umar mengatakan, generasi sahabat ini paling mengenal Allah, maka mereka adalah orang yang selalu menghadirkan pengawasan Allah, muraqabah. Dan mereka paling tahu tentang hari kiamat, maka mereka selalu menghadirkan Allah akan meminta pertanggungjawaban, muhasabah. Itu saja kuncinya, muraqabah, muhasabah. Generasi ini akan baik. Pelajaran akidah akhlak di madrasah hari ini, pelajaran pendidikan karakter dengan berbagai macam filosofi pendidikan karakter yang sudah diterapkan, tidak pernah memberikan hasil yang betul-betul seperti diharapkan.
Sebenarnya ini kuncinya. Tanamkan muraqabah, tanamkan muhasabah. Mulai dari anak kita di rumah Bapak. Baik pia ngempulain. Kita hari ini kita menakuti anak kita dengan materi. Nyonya hana kapubut, ayah hana bijajan. Dia takut itu, jajan nggak dapat, takut dengan dunia, takut selalu dengan itu. Padahal dulu generasi terbaik umat ini, mereka menakuti anak mereka dengan Allah. Dengan Allah. Kamu melakukan itu, Allah melihatmu. Alam ta'lam bi anna Allah yara. Apa kalian tidak tahu Allah sedang melihat kita? Allah melihat kita jamaah kaum muslimin dalam segala kondisi, di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, atas, bawah, yang nampak, yang tersembunyi, yang bahkan jauh tersembunyi dalam lubuk dalam hati kita. Allah tahu. Mendengar ceramah saya, mata terbelit lagi, tapi lam hati, pulam hati, Allah tepu. Allah tahu itu. Wa ya'lamu ma fis sudur. Ma itu ismul mausul. Allah tahu apa. Apa itu ism mausul. Ism mausul itu fungsinya umum, general dia. Semua yang ada dalam dada kalian Allah tahu. Bahkan kadangkala yang khatir cuma sebatas terlintas kemudian hilang, Allah mengawasi itu. Jadi dimanapun, kapanpun, tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Makanya jamaah kaum muslimin, kita melanjutkan hadis kedua. Ini hadis yang sangat agung, tapi hadis ini kalau kita amalkan, ini sebab yang paling rajih, paling kuat untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Hadis ini jamaah kaum muslimin, hadis kedua di pembahasan muraqabah, diriwayatkan oleh dua sahabat mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua Mu'adz bin Jabal. Baginda Rasul untuk dua sahabat hebat dari sahabat baginda Rasul. Ini harus kita lihat dulu wasiatnya. Yang pemberi wasiat siapa, untuk siapa, apa wasiat. Ini pemberi wasiat Rasulullah, artinya itu level wasiatnya, level paling tinggi ini. Yang diberikan wasiat, Rasul memilih dua sahabat terbaik, Abu Dzar Al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya ulama dari kalangan para sahabat Rasul. Ini Anda bisa membayangkan, ini wasiat Rasul untuk dua alim ulama dari sahabatnya. Para sahabat baginda Rasul mengatakan, kalau kami berbicara tentang agama, semua mata kami akan tertuju kepada Mu'adz bin Jabal. Itu persahabat tentang agama, itu mata mereka kepada Mu'adz. Mu'adz ngangguk apa geleng? Kalau Mu'adz geleng berarti salah yang kita bicarakan tadi. Sama misalnya saya berbicara tentang pertanian, ada ahli pertanian di depan saya, itu mata saya ke beliau, seolah-olah saya ingin meminta persetujuan. Betul Pak? Gekun lagi, hana betul, masin betul, batal semua. Para sahabat baginda Rasul mengatakan, kalau kami berdiskusi tentang agama, mata kami kepada Mu'adz. Mereka bicara tentang agama, berfatwa tentang agama, tapi mata mereka kepada Mu'adz. Begitu hebatnya karakter ilmu yang ada pada Mu'adz. Maka Rasul mengatakan, yub'asu Mu'adz ibn Jabal yaumal qiyamah ala jamratin minal ulama. Rupanya dibangkitkan kita besok beda-beda Pak.
Ulama dibangkitkan dengan para ulama, orang awam dengan orang awam. Dan Mu'ad pemimpin para ulama ketika dibangkitkan. Bahkan dalam hadis, yub'asu Mu'ad ala ramyatil hajar. Kalau kita lempar batu, sejauh apa kita lempar batu, di situ posisi Mu'ad, di posisi kita berdiri ini posisi ulama. Artinya Mu'ad jauh di depan. Ala rabwah, dalam hadis ala rabwatin minal ulama, di atas bukit sedangkan ulama lain di bawahnya. Ini kita bicara tentang kualitas sahabat yang dituturkan hadis ini. A'lam ummati bil halal wal haram, Mu'ad ibn Jabal. Umatku yang paling alim perawi hadis kita. Satu lagi sabiqin al-awwalin, di antara orang yang terdahulu masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kita dengan Syiah tidak ada debat tentang Abu Dzar. Tak pegah lagi tanya malim, Syiah pi dianggo. Abu Bakar kita katakan alim, igele. Hana pati. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari harus sanggup. Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam sendiri, kata baginda Rasul, wafat sendiri, dibangkitkan hari kiamat juga sendiri. Orang yang konsisten terhadap apa yang didakwahi, hana tawar menawar. Beda dengan kita kedih je, kena je, dumha je. Ini tidak ada tawar menawar. Wafat diri di samping jalan. Abu Dzar suaminya wafat. Lewat pasukan kaum muslimin, Abu Dzar sahabat Rasul wafat. Kenapa kalian tidak untuk Abu Dzar Al-Ghifari? Baru masuk Islam di Mekah, keluar di depan Ka'bah, aku beriman kepada Muhammad. Dipukul babak belur sampai pingsan. Sadar, teriak lagi, aku beriman kepada Muhammad, agamanya hak, agamanya benar. Dipukul lagi sampai yang kasihan kepada beliau itu baginda Rasul. Wahai Abu Dzar, kamu pulang ke kaummu, dakwahi mereka. Kalau kamu lihat kami sudah menang, datang ke tempat kami. Nyahina itu memang mati Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dua sahabat terpilih. Saya sering berkhutbah membawa wasiat baginda Rasul kepada Mu'ad ibn Jabal, wasiat baginda Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini di antara wasiat terpilih, dan ini berkaitan dengan tema kita Al-Muraqabah, menghadirkan pengawasan Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Dalam riwayat, wahai Mu'ad, wahai Abu Dzar, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini titik ini. Wa atbi as-sayyi'at al-hasanat tamhuha. Kalau kamu melakukan keburukan, maka ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ini titik yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di sini titik lagi. 3 wasiat dan 3 asbabul falah, kata para ulama, sebab keberuntungan dunia akhirat. Hai dah pebut tapi terlanjurkan juga, tapi hai dah pebut, tidak sanggup gitu. Apa kata Rasul? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah
dimanapun kamu berada. Kira-kira sebelum kita lanjutkan pembahasan ta'bud, sanggup kita jalankan? Saya bertakwa kepada Allah di depan manusia, sanggup? Ahli urung malim tak Pak Ustaz Muhajir, ahli ibadah Ustaz Muhajir, sanggup kita beribadah? Tapi pulang ke rumah malam hari sendiri berkhalwah dengan Allah, sanggup tidak kita beribadah? HP di tangan, tidak ada pandangan manusia yang melihat, kita sanggup tidak beribadah? Dimanapun dan kapanpun. Semua itu bisa diartikan kapanpun dan dimanapun. Kapanpun engkau bertakwa, dimanapun engkau bertakwa. Maka wasiat ini wasiat tinggi, terbaik, dipilih untuk orang terbaik. Model-model getanya umat dilikut ya. Kita masih di belakang itu. Kamu harus bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Takwa itu jamaah kaum muslimin, kalimat yang barangkali bosan kita dengar, tapi itu wasiat Allah, wasiat Rasul, wasiat semua para nabi dalam Al-Quran. Takwa itu berarti al-wiqayah, menjaga. Menjaga apa? Kita jaga. Apa kita jaga? Bagaimana kita jaga? Dari siapa kita jaga? Ini semuanya butuh ilmu. Apa yang harus kita jaga? Bagaimana cara kita menjaga? Dari siapa kita menjaga? Ini butuh ilmu. Maka takwa itu tidak hadir kecuali atas dasar keilmuan. Benar ilmu, baru kita bisa bertakwa. Maka Talq Ibnu Habib, salah satu ulama generasi tabi'in, beliau mengatakan at-taqwa hiya, takwa itu apa kata beliau? An ta'budallah, kamu menyembah Allah ala nurin min Allah, atas ilmu cahaya dari Allah, wa tarju sawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Beliau melanjutkan, wa tatruku ma'siyat Allah, engkau tinggalkan maksiat terhadap Allah berdasarkan ilmu dari Allah, dan kemudian engkau menakuti azab dan hukuman Allah. Itu definisi takwa versi Talq Ibnu Habib. Jadi ta'bud punya guyu harus berdasarkan ilmu. Kemudian tidak cukup berdasarkan ilmu, harus menghadirkan ihtisab, kita mengharap pahala. Ini yang saya khawatirkan, duduk angguk-angguk luar biasa mufhum tak, tapi ketika hadir tadi Anda tidak mengharap pahala. Pernah nggak kita hadirkan niat hadir majelis ilmu untuk mengharapkan pahala? Sama seperti kita salat tadi, banyak yang salat dia tidak mengharapkan pahala, itu dia tidak dapat pahala. Maka penting dalam ibadah itu dua faktor ini. Engkau sembah Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, kemudian engkau mengharapkan pahala dari Allah. Kadang-kadang kita sudah menjadi sebuah kebiasaan. Azan, jauh masjid, semayang, tikui macam selesai. Zikir, semayang selesai, salat sunnah selesai. Itu sudah jadi rutinitas, tradisi. Tapi tidak pernah kita hadirkan, zikir itu saya harap pahala, majlis ilmu ini saya harapkan pahala. Akhirnya ibadah kita tidak berpahala. Takwa seperti itu kata Talq Ibnu Habib. Kamu menyembah Allah berdasarkan ilmu. Ini lagi
berdasarkan ilmu. Ilmu dari siapa? Dari Allah. Kan pun yang longkeun, pun yang beliau keun, gop keun. Tapi ilmu harus berdasarkan dari Allah. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah. Itu takwa. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas ilmu juga, dan mengharap pahala juga dengan menakuti azab dan hukuman Allah. Kita bayangkan, kita duduk di sini, berapa maksiat sudah kita tinggalkan. Kalau mungkin Anda saat ini di rumah, itu ada beberapa maksiat sudah Anda lakukan. Pandangan yang haram, maksiat hati, maksiat lisan. Tapi duduk di sini terjaga. Tapi pernah tidak kita hadirkan? Duduk kita di sini, kita hadirkan, kita menjauhi maksiat Allah dan mengharap pahala dari Allah, sehingga tidak kosong. Duduk kita bukan duduk kosong. Kadang nanti yang duduk malamnya karena hanya gebiwa li permoh-moh, karena tak peka kedihkan kakak tajak je masjid na ustaz ceramah, nggak dapat pahala, Pak. Nggak dapat pahala. Baru dapat pahala ketika kita hadirkan. Ya Rabb, saya hadir di sini itu karenamu ya Rabb. Saya hadir di sini untuk menjauhi maksiat terhadapmu ya Rabb. Harapkan pahala dari itu. Pulang dari sini boleh kita bertawasul dengan amal saleh ini. Jid tawasul dengan amal saleh. Pulang nanti, ya Rabbi ya Allah, kalau sekiranya hadir saya majlis ilmu tadi ikhlas karenamu ya Rabb, maka berikan anak saya kesembuhan. Lanjut. Itu diantara sebab diistijabahkan doa. Bertawasul dengan amal saleh. Ya Rabbi ya Allah, salat saya tadi ya Rabb, kalau ikhlas karenamu ya Rabb, maka berikan saya kelapangan rezeki. Itu boleh. Bertawasul dengan amal saleh. Yang kapal Allah kata ya Rabbi ya Allah, munya ikhlas karena roh gitu oleh Allah ana ikhlas. Anda tidak ikhlas. Anda hadir bukan karenaku. Anda salat bukan karenaku. Jadi kita tidak bisa bertawasul dengan amal saleh itu karena itu bukan amal saleh. Itu definisi dari takwa. Ini pembahasan yang panjang kalau kita berbicara tentang takwa. Tapi yang jadi pembahasan kita haitsuma kunta, dimanapun. Artinya kita hadirkan muraqabah. Takwa itu jamaah kaum muslimin, di antara keutamaannya, orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu hanya orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan kamu. Wa yaj'al lakum furqan, dan Allah akan memberikan kepadamu ilmu yang bisa engkau membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini yang paling sering kita didatangi jamaah bertanya, Ustaz, nyata yang betul awal Ramadan Muhammadiyah NU karu tapi habis Ramadan para ustaz selalu dilontarkan pertanyaan yang berulang tiap tahun. Ini tahu yang betul ya Ustaz? Yang betul yang mana? Ittaqullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kamu ilmu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ustaz, mana yang benar ini? Ini golongan banyak sekali. Kalau dulu NU Muhammadiyah dino dumpuna, lagi nyona, lagi cina, macam-macam. Ini mana yang benar? Kita banyak yang bingung dalam hal ini. Padahal cukup bagi anda itu bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Kembali kepada definisi Talq Ibn Habib. Beribadah harus berdasarkan ilmu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu.
salat harus berdasarkan ilmu. Bagaimana takbir, bagaimana rukuk, pelajari itu. Hansip yang kanan, pelajari lagi. Bagaimana yang benar, bagaimana perbaiki lagi. Mau melakukan satu ibadah, saya mau buat satu ibadah, pertanyakan dulu, saya punya ilmu tidak? Pelajari lagi. Kalau itu yang kita usahakan, Allah akan memberikan kita ketakwaan dan ilmu yang bisa kita bedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa yaj'al lahu makhraja, dan Allah berikan dia jalan keluar, solusi. Orang bertakwa itu dia nggak pernah buntu. Kita sering buntu. Ini nggak tahu mau buat apa, buntu gitu. Apa gaknya hanjit buntu. Solusinya Anda bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada Anda makhraja, jalan keluar. Gebi solusi untuk semua yang kita hadapi. Allah. Muraqabah di sini haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Banyak orang alim hari ini, banyak orang berilmu, para pendakwah. Di hadapan jamaahnya dia nampak seperti orang baik, tapi pulang ke rumah dengan anak istrinya, dia berubah bukan seperti dengan jamaahnya. Mantro rumah ka preman roba, nampakkan tarinya. Tapi ketika dengan jamaah, masya Allah, Ustaz Fulan. Maka kalau Anda bertanya tentang seseorang itu, bertanya kepada istrinya. Khairukum li ahli, yang terbaik dari kalian kata Rasul itu yang terbaik untuk istri. Berarti dia belum bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dalam khalayak ramai kita bertakwa, ketika sendiri seharusnya kita lebih bertakwa. Itu tanda qalbun salim, hati yang selamat. Ibadah dia dalam kondisi berkhalwah dengan Allah lebih baik dibandingkan ibadah dia di depan pandangan manusia. Para ulama dulu, maka kita heran itu banyak sekali ibarat yang diulang-ulang oleh para ulama generasi salaf, para sahabat Rasul, para tabi'in. Manajidu ahla min munajatillah, kami tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih manis melebihi ketika kami bersama Allah, berbisik, bermunajah dengan Allah. Tidak ada lagi perasaan yang lebih nyaman, lebih senang, lebih manis kata mereka, melebihi ketika sedang berada dengan Allah. Demi Allah saya tanyakan ke jamaah, apa kita rasakan itu? Ada halawah ibadah, manis ibadah, itu cuma dirasakan oleh mereka yang sering berkhalwah dengan Allah. Manis ibadah, nyejid bebe, jangan datang subuh, dia mau jangan datang subuh, karena manisnya dia berkhalwah. Pernah tidak kita rasakan itu? Kalau pernah, hati kita salim, hati kita yang mentaudib. Kalau tidak pernah, berarti hati kita itu kalau bukan maril, hati yang sakit, maka hati mayin. Itu waktu paling manis. Itu kita baca dari tulisan mereka. Kita juga pernah merasakan tidak? Itu jadi pertanyaan bagi saya dan jamaah kaum muslimin. Manis beribadah itu bukan waktu salat berjamaah seperti ini, tapi ketika kita berkhalwah, bermunajah dengan Allah, khudhu dan khusyuk berdoa kepada Allah. Di saat itu Anda akan merasakan manisnya ibadah. Di saat itu Anda akan mengatakan di dalam hati Anda, ya Rabb, kalau malam ini lebih panjang dibandingkan malam yang lain, nyejir baitu bid matawro malamnya. Begitu rasa manis. Nanti malam coba tuh. Malam ini kalau kita coba, kita akan merasakan manisnya.
Kalau Anda coba malam besok akan jauh lebih manis. Anda ulang lagi coba malam ketiga, Anda akan merasakan jauh lebih manis. Setelah itu Anda mengatakan, betul yang saya sampaikan di kajian itu. Berarti betul ya. Manis sekali itu. Ibadah paling manis, paling indah, paling hebat ketika ibadah kita itu bermunajah dengan Allah. Sepertiga malam terakhir, mulai pukul 2 malam, sepertiga malam terakhir itu waktu paling manis bermunajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun, dalam gelapnya malam, tanpa pandangan manusia, bahkan famili keluarga kita dalam kondisi tidak memandang kita, yang melihat Anda cuma Allah. Tidak mungkin Anda riya, tidak mungkin Anda sum'ah, kecuali singgah bantah bedah, tak cerita pak kau. Tidak mungkin. Coba lakukan itu, kemudian merasakan bagaimana manisnya ibadah. Hadirkan hadis ini, ittaqullah haitsuma kunta. Kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini interaksi pertama, interaksi kita dengan Allah. Dalam hidup ini kita cuma muamalah, interaksi kita itu 3, Pak. Dengan Allah, dengan diri kita, dengan manusia. Satu hadis ini memberikan kita solusi untuk 3 interaksi. Kalau interaksi dengan Allah, engkau jaga Allah. Ittaqillah dimanapun kamu berada. Kemudian Rasul melanjutkan untuk interaksi kita dengan diri kita sendiri. Karena banyak orang di luar, Pak, dia peduli dengan orang lain tapi dia melupakan diri dia sendiri. Draw tua, Pak. Padim draw lah masjid 40 rog hitung 40 rog nak hitung. Itu banyak di luar. Dia tidak peduli untuk dirinya sendiri. Dan Rasul dalam hadis ini mengajarkan kita untuk benar dalam berinteraksi dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri? Rasul mengatakan, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan keburukan, maka ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus dan menghilangkan keburukan. Jangan katakan kita nggak pernah buat buruk. Jangan katakan kita tidak punya dosa. Jangan katakan kita nggak pernah salah. Pasti ada itu. Kullu bani Adam khata', hadis Abu Daud. Setiap anak Adam itu pelaku kesalahan. Kesalahan hati, kesalahan ucapan, kesalahan i'tiqad, kesalahan perbuatan, kesalahan ibadah, kesalahan macam-macam. Kalau kita melakukan kesalahan, Rasul memberikan kita solusi, maka ikuti dengan kebaikan. Enggak, tadi saya ada melakukan apa? Satu kesalahan. Saya akan menutupi kesalahan itu dengan satu kebaikan. Al-hasanat bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dikali 10. Satu keburukan akan dikali 1, Pak. Buat salah dihitung 1. Buat baik dihitung 10. Orang paling celaka, kata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat baginda Rasul, mengatakan, orang paling celaka, halikun nas atau ahlakun nas, orang paling celaka, kata beliau, yang satu kebaikan dihitung 10,
keburukan dihitung 1, rupanya ketika ditimbang besok di hari kiamat, yang dihitung 1 itu lebih berat. Kebaikan 1 dihitung 10, keburukan 1 dihitung 1. Watai ketimang yang sa dihitung sa itu lebih berat. Seharusnya kalau misalnya 1 keburukan kita ikuti dengan 1 kebaikan, 1 banding 10, tetap 10 ini yang berat. Tapi kita tidak. 1 kebaikan dihitung 10, 1 keburukan dihitung 1. Yang 1 ini lebih banyak dibandingkan yang 10. Itu ahlakun nas. Celaka dia. Itu orang paling celaka kata beliau. Ini orang paling celaka. Sudah dihitung 1 tapi masih bisa mengalahkan yang 10. Ini kenapa? Karena ketika kita melakukan keburukan, kita ikuti keburukan itu dengan keburukan. Idza adznaba ibnu Adam, kata Rasul, kalau anak Adam ini berdosa, nukita fi qalbihi nuqtatu sauda, maka dititik 1 titik hitam di hatinya. Ketika kita mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, titik itu hilang. Tapi kita ikuti keburukan dengan keburukan, ditambah lagi titik hitam, tambah lagi, sehingga hati kita kalabalran, kata Al-Quran, hatinya gelap, sudah tertutup. Dalam ayat yang lain, ala qulubihim aqfaluha, hati mereka tergombok. Karena kita buat dosa, ikuti dosa, akhirnya hati kita gelap. Ketika gelap, dia cahaya, ilmu cahaya petunjuk itu langsung mantul dia, nggak bisa dia tangkap, tidak bisa dia dapatkan. Ini orang paling celaka. Maka solusinya apa jamaah? Rasul mengajarkan, kalau kamu berbuat kesalahan, maka ikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Menyakali tatumulit, sip siga matang, baik tambah tatumulit lah untuk menutupi yang pertama. Karena kebohongan itu akan diikuti dengan kebohongan dia. Hau najah nan wawa lonjak masjid, kagak tanya yang sawimu, kata pengelah. Kagak tanya yang padung saf jamaah, tetamah tak pengelah. Kerja telat no, kata pengah, tak baca Quran baca tu, kata pengelah, metamah jujur pengeh. Yakdzib, berdusta, wa yataharral kadzib, dan dia mengikuti dustanya dengan dusta hingga dia itu masuk ke neraka. Jadi jangan potong saja. Lelaki maaf, taknya kalung pengen. Dan kita laki-laki harus tahu, bagi istri kita dan kaum hawa, sip 3 kena pengen. Ulang sip 3 kena pengen. Ketahuan sekali Anda menipu, ketinggian kehormatan Anda itu sudah pupus di mata istri kita di rumah. Betul dia. Maka dengan orang di rumah harus jujur. Rasul wal yasduq ala ahlihi, dia harus jujur kepada istrinya. Anjir semulit bah. Anjir na dua boh reka ini taboh yang gedepu, taboh yang ana gedepu, anjir na lagi. Jujur. Dan di situ nampak tingginya kehormatan si laki-laki. Jangan ikuti kebohongan dengan kebohongan, dosa dengan dosa, tapi ikuti dosa itu dengan kebaikan. Ada satu sahabat dalam hadis Imam Bukhari itu lari menuju baginda Rasul. Kemudian didapati iqamah sudah diiqamatkan salat asar, dan dia masuk salat asar bersama baginda Rasul. Selepas dia langsung mencari baginda Rasul. Halaktu ya Rasulullah, aku celaka. Rasul bertanya, apa yang kamu lakukan? Qabbaltu imra'atan la tahillu li, aku sudah mencium wanita yang tidak halal untukku. Kalung cium, dan itu tidak halal. Rasul menunggu apa jawabannya. Menunggu turun ayat innal hasanata inna saytamhuha sayyi'ah itu akan dihapus
ayudhibna, akan menghilangkan kebaikan itu, akan menghilangkan keburukan. Rasul bertanya, hal shalaita ma'ana, kamu salat dengan kami tidak? Naam ya Rasulullah. Betul. Rasul mengatakan, pergilah beristighfar, Allah sudah menerima taubat. Jangan kita pikir boleh mencium wanita tinggal sembahyang tengahmu. Ya, cium aja wanita yang tidak halal, pergi salat berjamaah hilang pahala. Itu salat di belakang Rasul. Beda pahala dengan kita salat di belakang tungku kita. Itu salat di belakang Rasul. Pahalanya bisa setimpal dengan pahala dosa mencium wanita yang tidak halal. Tapi salat berjamaah versi kita ini itu belum tentu bisa mendapatkan pahala yang setimpal dengan dosa. Itu satu contoh kasus. Qadhiyatul ain, kata para boleh dianalogikan. Tapi jangan salah ambil ibrah. Ibrah yang kita ambil, kalau Anda buat maksiat, ikuti dengan kebaikan. Maksiat tadi itu qadhiyatul ain, tidak bisa kita analogikan. Apalagi sengaja salat berjamaah supaya haram tadi, itu nggak dapat. Atbi as-sayyi'at al-hasanat tamhuha. Kalau kamu ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka perlu muhasabah. Kalau tadi muraqabah, sekarang perlu muhasabah. Sebelum kita tidur, apa yang kita lakukan hari ini? Siapa yang kita zalimi? Siapa yang di rumah jadi keluar suara kasar dan itu zalim terhadap mereka? Siapa yang haknya kita tahan? Catat, tulis. Ganti dengan kebaikan. Ada 10 dosa, 20 dosa, ganti dengan 20. Sengaja dengan baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk salat sunnah, dalam bentuk tilawatul Quran. Yang ketiga, interaksi kita dengan manusia. Rasul mengajarkan wa khaliqin nas, maka manusia itu dengan akhlak dari kita. Maka sekarang muncul ibarat katakan, Anda mendapati agama Islam di timur, tapi nilai agama ini, nilai Islam akhlak hilang dari kita. Orang-orang monisme, akhirnya orang lain yang mengamalkan akhlak. Makhluk Allah itu makhluk, akhlak itu dengan Allah, dan cara kita interaksi dengan makhluk itu akhlak. Kalau interaksi kita dengan Allah bermasalah, interaksi kita dengan makhluk jauh lebih bermasalah. Nanti coba baca Quran surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba lihat itu. Kenapa mereka mencela fakir miskin, membiarkan anak yatim punya masalah dalam muamalah sosial mereka? Karena mereka punya masalah dengan Allah. Fawailun lil musallin, lalai dalam salat. Kalau interaksi vertikal itu hubungan vertikal, maka yang horizontal itu pun tidak baik. Hubungan sesama makhluk ini tidak baik. Jadi kalau akidah Anda benar, akidah Anda lurus,
Yang harus lahir dari akidah yang lurus itu akhlak yang baik. Ini yang sangat kita sayangkan. Supaya manhaj agamanya itu lurus, akidahnya itu lurus, tapi dia tidak pernah berupaya untuk memperbaiki akhlaknya. Padahal ini dua sisi mata tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan ini. Interaksi ke atas itu dengan interaksi ke bawah itu sama. Kalau ke sana ke bawah pun akan bermasalah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus untuk menyempurnakan. Maka ini saya kasih satu kisi-kisi yang bisa diamalkan. Cara saya berupaya untuk memperbaiki akhlak, saya coba 20 akhlak yang baik. Apa saja? Berani, syukur, rendah diri, tawadhu, ini itu saya kumpulkan 20. Saya buat list tabel. 1, saya sabar tidak, saya ukur sendiri. Tidak sabar, saya palang. 2, syukur, saya bersyukur tidak. Saya berani tidak, saya berani, saya contek. Saya tawadhu tidak, saya tawadhu, saya contek. Yang saya palang itu jadi bahan evaluasi diri sendiri. Itu akan saya perbaiki. Bagaimana cara perbaiki? Saya belajar lagi. Bagaimana cara untuk jujur, bagaimana cara untuk syukur, bagaimana cara untuk sabar. Jadi saya kumpulkan itu 20 lebih akhlak. Saya lihat saya kurangnya di mana. Karena Rasul diutus liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah ada. Tugas Rasul menyempurnakan. Pada diri kita ada akhlak. Karena akhlak itu ada yang jibillah, kita bawa dari sana memang. Ada yang muktasab, yang kita latih diri kita untuk kita berakhlak dengannya. Maka buat itu tabel itu. Saya sudah belum. Kalau belum, itu tugas Anda perbaiki. Baik bantah pegat tabel mandum itu bit palang mandum. Jujur hana, tabak hana, cukur kaku palang mandum raya tak PR lah. Seharusnya ada yang keluar. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Coba kumpulkan. Gampang sekali. Buka internet, lihat akhlak-akhlak baik apa saja. Keluar nanti 30 akhlak baik. Buat list. Dari 30 itu Anda punya berapa? Barangkali itu yang Anda berani, itu akhlak. Anda disiplin, itu akhlak. Anda sabar, itu akhlak. Bisa jadi itu bukan akhlak yang kita latih, tapi akhlak yang kita bawa dari semenjak kita lahir. Alhamdulillah. Rasul mengatakan, dia bertanya, ya Rasulullah, 2 akhlak yang engkau puji itu, yang ada padaku, itu akhlak yang aku latih diriku atau akhlak yang Allah berikan kepadaku? Rasul mengatakan, kita bawa dari sana, Pak. Kadangkala kita itu berhati-hati, itu akhlak baik. Berhati-hatinya kita memang kita bawa dari sana. Bukan kita melatih diri supaya lebih berhati-hati. Coba tulis berapa banyak dari akhlak yang baik, kemudian evaluasi diri. Dari sekian akhlak yang baik, kita punya berapa? Kami di sekolah, siswa kami seperti itu. Ada pelajaran pendidikan karakter. Di sana, di tahun pertama pendidikan akhlak. Mereka tuh nulis di kertas. Tulis semua. 30 akhlak itu. Anda punya berapa? 1 checklist, 1 checklist. Yang belum punya, tulis sendiri, evaluasi sendiri. Kalau Anda ragu-ragu, boleh tanya pendapat anak, tanya pendapat istri. Mi abi na jujur, hana agakun pala. Ne abi na jujur, nyane hai tunjuk jauh palang berarti. Hai tunjuk jauh palang. Berarti Anda tidak jujur. Boleh tanyakan pendapat untuk memastikan diri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.